Hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this moment, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 8 akan presentasi tentang electric parking brake system. Kelompok kami beranggotakan yaitu saya sendiri, Yaki Febrehan, dan Ilham Najwan Apriandi, dan Bobi Satyanufanto Trisulo. Pengertian electric parking brake system yaitu rem parking elektrik, juga dikenal sebagai electric parking brake atau EPB, adalah fungsi yang memberikan peningkatan kenyamanan dan kemudahan bagi pengemudi. Selain itu, karena tuas tangan kiri tidak digunakan, produsen mobil memiliki lebih banyak kebebasan memilih di mana mereka akan meletakkan komponen pengoperasian di dalam mobil. Dalam penerapannya di dunia otomotif terdapat 3 jenis atau tipe EPB. Yang pertama yaitu kabel pull system atau sistem penarik kabel. Yang kedua yaitu electric hydraulic caliper system atau sistem kaliper listrik hidrolik. Yang ketiga yaitu full electric drive by wire system atau sistem drive by wire listrik penuh. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Bobi. Oke, terima kasih atas waktunya. Berikut ini adalah komponen dalam sistem EPB. Yaitu yang pertama, aktuator motor. Aktuator adalah komponen inti dalam EPB. Ini berupa motor elektrik atau aktuator elektrik yang menghasilkan gaya untuk mengendalikan pengereman parkir pada roda kendaraan. Aktuator ini menggerakkan kabel atau tali untuk menekan rem parkir. Yang kedua yaitu ada kabel atau tali. Kabel atau tali terhubung dengan aktuator dan berfungsi menggerakkan mekanisme pengereman parkir pada roda. Ketika aktuator mengencangkan kabel atau tali, rem parkir diberikan tekanan pada roda, mengunci roda dan mencegah kendaraan bergerak. Yang ketiga ada ECU atau Electronic Control Unit. Unit kontrol elektronik adalah otak sistem EPB. Ini menerima sinyal pengemudi saat tombol atau saklar rem parkir diaktifkan dan memproses informasi dari sensor kendaraan seperti kecepatan dan keadaan berhenti. Yang keempat yaitu ada sensor kecepatan kendaraan. Sensor ini mendeteksi kecepatan kendaraan. Informasi kecepatan digunakan oleh ECU untuk memastikan bahwa rem parkir tidak diaktifkan saat kendaraan bergerak sehingga mencegah bahaya. Yang kelima yaitu saklar atau tombol rem parkir. Saklar atau tombol ini ada di dalam kabin kendaraan dan memungkinkan pengemudi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan rem parkir secara manual. Yang keenam, sensor keadaan kendaraan. Sensor ini mendeteksi apakah kendaraan sensor ini mendeteksi apakah kendaraan dalam keadaan berhenti atau bergerak. Informasi ini digunakan oleh ECU untuk mengizinkan atau mencegah aktivisasi rem parkir sesuai dengan situasi kendaraan. Yang ketujuh, sistem pengamanan. Sistem ini memastikan bahwa rem parkir tidak akan aktif saat kendaraan bergerak atau jika pengemudi mencoba menggerakkan kendaraan saat rem parkir aktif. Ini adalah fitur keselamatan yang penting di dalam sistem EPB.
Lalu untuk cara kerja dari sistem EPP yaitu adalah cara kerja rem parkir elektrik adalah ketika pengemudi ingin mengaktifkan rem parkir, mereka menekan tombol atau saklar yang ada di dalam kabin kendaraan. Ini mengirim sinyal ke unit kontrol kontrol elektronik yang mengendalikan aktuator atau motor untuk menggerakkan kabel atau tali yang terhubung dengan sistem pengereman parkir. Aktuator ini menarik kabel atau tali sehingga rem parkir diberikan tekanan pada roda, mengunci roda dan mencegah kendaraan bergerak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ilham. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berikutnya saya akan menyebutkan kelebihan dalam penggunaan sistem electronic parking brake pada mobil. Untuk yang pertama yaitu kemudahan penggunaan. Dibandingkan dengan rem parkir mekanik seperti menggunakan tuas sebelumnya, sistem EPB ini lebih memudahkan pengguna karena tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga saat akan mengaktifkan rem parkir. Tinggal seperti pencet-pencet tombol saja. Lalu yang kedua, ruang kabin yang lebih efisien. Jika sebelumnya biasanya menggunakan tuas rem parkir seperti ya teman-teman sudah tahu, untuk electronic parking brake ini hanya menggunakan tombol seperti yang digambar tadi. Lalu yang ketiga yaitu fitur keselamatan. Biasanya mobil yang sudah menggunakan sistem EPB ini biasanya dilengkapi dengan fitur keselamatan yang lain seperti ada hill start assist yang bisa menahan kendaraan saat ditanjakan atau ada sistem auto hold yang bisa digunakan saat kondisi macet jadi biar kita nggak kaki kita bisa lepas pedal rem gitu mobil tetap nahan. Oke, kita lanjut yang keempat yaitu fungsi otomatis. Jadi saat misalnya nih kita sudah siap jalan, kita pakai seat belt, setiap kita masukkan transmisi ke D, itu otomatis rem parkir akan nonaktif. Jadi tanpa perlu kita memencet tombolnya itu otomatis rem parkir akan rilis dengan sendirinya. Biasanya indikatornya itu kalau sudah pakai seat belt itu bisa berfungsi. Lalu yang kelima yaitu pengurangan konsumsi energi. Jika sebelumnya kita kalau mau rem parkir itu harus pakai tenaga. Nah, ini kalau pakai EPB ini cuma tinggal pencet-pencet aja. Lalu selanjutnya itu integrasi dengan sistem elektronika kendaraan. Seperti yang tadi sudah disebutkan, biasanya mobil dengan sistem EPB ini dilengkapi dengan sistem keamanan. Jadi misalkan biasanya banyak kasus salah injek pedal gitu ya. Nah, mobil dengan sistem EPB ini untuk saat ini mayoritas ada fitur yang bisa mencegah kalau kita salah injak pedal itu kalau di depan terlihat ada halangan gitu, nah itu bisa otomatis di, dicegah oleh rem parkir ini. Oke, terus yang terakhir yaitu kemudahan perbaikan dan pemeliharaan. Oke, kita lanjut ke kekurangan dalam penggunaan sistem EPB pada mobil ya. Untuk yang pertama yaitu keterampilan dan peralatan khusus untuk perbaikan. Untuk saat awal-awal EPB dikenalkan ini memang untuk perbaikan harus ke bengkel resmi. Nah, kalau misal saat ini kan mayoritas mobil keluaran saat ini tuh udah pakai sistem EPB. Nah, jadi mungkin bengkel-bengkel nggak harus bengkel resmi sudah bisa melakukan perbaikan. Lalu yang kedua yaitu biaya perbaikan yang lebih tinggi. Jelas karena membutuhkan banyak komponen elektronika yang lebih kompleks dibanding mechanical sebelumnya. Lalu yang ketiga yaitu ketersediaan suku cadang. Ini biasanya terjadi saat di bagian chip pada ECU mobil.
seperti dulu yang terjadi saat perang dagang Amerika dengan Cina itu, dari Cina itu membatasi produksi chip buat ECU mobil. Jadi pada saat itu inden mobil dengan fitur seperti ini tuh bisa sampai berbulan-bulan, mungkin bisa bertahun-tahun kayak antri haji. Oke, terus kita lanjut ke nomor 4, yaitu ketergantungan pada listrik kendaraan. Sistem EPB ini tidak akan berfungsi jika tidak adanya sumber listrik, karena namanya saja elektronik. Jadi sangat membutuhkan sistem elektronik, sistem listrik. Oke, yang kelima yaitu resiko kegagalan elektronik. Ya, memang ciptaan manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Jadi pasti ada saja ada misoperation atau kesalahan atau yang semacamnya gitu. Lalu yang keenam, tidak mudah untuk mengatasi situasi darurat. Misal ya, misal kita lagi jalan. Nah, kita tiba-tiba sangat membutuhkan rem parkir untuk membantu menghentikan kendaraan kita. Nah, itu tidak bisa dilakukan di sistem EPB ini. Kayak misal dulu yang mekanik kan bisa langsung kita tarik aja gitu kan. Nah, kalau yang EPB ini saat mobil berjalan itu tidak bisa aktif remnya saat kita menekan. Saat kita akan mengaktifkan rem parkirnya itu tidak bisa saat mobil berjalan. Jadi harus saat kondisi mobil berhenti dan di GP. Lalu yang terakhir yaitu memerlukan waktu penyesuaian. Jika teman-teman sebelumnya terbiasa menggunakan rem parkir yang mekanikal, jika pertama kali menggunakan mobil dengan sistem EPB ini mungkin istilahnya agak kaget, ya, agak kagok gitu. Soalnya kan biasanya kita pas jalan masukin gigi terus kita rilis. Nah, kalau yang sistem EPB ini biasanya setiap kita masukkan ke gigi D atau masuk di jalan gitu, otomatis akan rilis. Jadi mobil tiba-tiba jalan gitu. Kalau belum terbiasa akan kaget biasanya. Baik, kita lanjut ke kesimpulan. Sistem rem parkir elektrik adalah salah satu contoh nyata bagaimana teknologi terus meningkatkan pengalaman berkendara. Meskipun memiliki kekurangan tertentu, manfaat dan keunggulan yang ditawarkan oleh sistem ini membuatnya menjadi solusi yang semakin relevan dalam dunia otomotif modern. Dalam pengembangan selanjutnya, diharapkan inovasi ini akan terus berkembang untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih aman dan efisien bagi para pengguna jalan. So, this is it from presentation of my group. If you are any question, you can raise hand and open mic. Thank you. Baik, teman-teman. Apa ada yang mau bertanya? Silahkan. Baik, Mas Faiz mau bertanya apa? Baik, teman-teman, kalau tidak ada yang mau bertanya, terima kasih dari kelompok kami. Bila banyak salah kata atau pengucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.